Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. oke, gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Iya, kabar baik ya. Oke, Pak Riyadi, yang seperti yang kita janjikan sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi akademik di kelas. Nah, tapi sebelum itu kita melakukan pra observasi dulu ya kan? Iya, Pak. Oke, Pak Riyadi. Gini, yang ingin saya ketahui nih, ini apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita ini nih, dan tujuan mungkin sekaligus tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti. Untuk tujuan pada pertemuan kita pagi hari ini, Pak, supaya saya bisa lebih siap lagi nantinya untuk memberikan layanan kepada siswa ketika di kelas. Dan untuk tujuan layanan para peserta didik, untuk para peserta didik itu sendiri itu sudah saya rumuskan, Pak, supaya nantinya para peserta didik dapat mengetahui cara meningkatkan motivasi belajar dan berprestasi di sekolah. Jadi untuk meningkatkan motivasi siswa ya Pak, Iya. dalam belajar dan berprestasi. Iya, betul. Oke, nah dari tujuan yang Bapak sampaikan tadi itu kan apa saja nih yang aspek yang ingin hendak dikembangkan, hendak yang dicapai oleh Bapak terhadap murid nantinya? Ya, dari layanan atau pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti, itu saya berharap para peserta didik ini yang pertama dulu mampu memahami apa itu konsep motivasi belajar. Kemudian dari konsep yang telah mereka pahami, harapannya nanti para peserta didik ini memiliki motivasi belajar yang bagus, Pak. Artinya bisa jadi motivasinya itu berasal dari dalam dirinya ataupun dari lingkungannya, seperti itu, Pak. Kemudian ketika nanti motivasi belajarnya itu ketika ada naik turun, itu harapannya mereka dapat senantiasa mengupgrade kembali, seperti itu. Oke. Terus menurut Bapak ini menurut Bapak hambatan untuk dalam motivasi siswa ini apa Pak? Dalam belajar itu apa? Bagaimana hambatannya atau tantangan dalam meningkatkan motivasi siswa itu? Ya, saat ini hambatan yang terjadi itu di mana motivasi belajar siswa itu masih naik turun. Apalagi kita setelah selesai masa pandemi ini, Pak, motivasi belajar siswa itu agak turun drastis seperti itu, Pak. Makanya harapannya nanti mereka bisa mengupgrade seperti itu. Oke, jadi kan tadi Bapak Riyadi aspeknya sudah ingin tahu kan, yang ingin dikembangkan berdasarkan yang hambatan-hambatan yang tadi kan, yang turun tadi karena adanya pandemi dan segala macamnya. Nah, terus dalam pelaksanaan layanan nanti strategi yang strategi yang sudah Bapak Riyadi persiapkan itu bagaimana? Ya, yang pertama saya menyiapkan RPL, rencana pelaksanaan layanan yang sudah saya susun berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional, kemudian juga tentang budaya positif. Itu sudah saya integrasikan ke dalam RPL saya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media layanan. Ini yang pertama berupa video, ada juga berupa slide presentasi, dan yang nantinya harapannya mereka dapat belajar dengan penuh semangat, seperti itu, Pak. Jadi strateginya tadi menyiapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Iya. Kemudian ada pengembangan kompetensi sosial emosionalnya juga. Betul. Kemudian ada penerapan budaya positifnya juga ya Pak ya. Betul. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut itu Pak, bagaimana bentuk pembelajaran berdiferensiasinya nanti? Iya. Nah, jadi sebelum saya melaksanakan layanan kepada para siswa, itu sebelumnya saya sudah melaksanakan
tes diagnostik untuk profil belajar siswa, yakni gaya belajar. Nah, jadi sehingga saya sudah bisa mendapatkan profil belajar mereka, ada yang auditorial, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, jadi saya petakan dulu sehingga saya bisa mengetahui nih gaya belajar mereka. Kemudian saya menyiapkan bahan ajar atau konten layanan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang ketiga, menyiapkan media layanan yang menarik bagi peserta didik, yang tadi sudah saya sebutkan, ada berupa video, slide presentasi, dan juga nantinya mereka itu mempresentasikan hasil karya mereka dengan sesuai dengan minat mereka sendiri, Pak, kesukaan mereka. Jadi saya berikan kebebasan untuk mereka berekspresi. Itu sesuai dengan minat belajar siswa ya, dan gaya belajar siswa. Oke. Menarik sekali Bapak tentang strategi yang dipersiapkan oleh Bapak Riyadi ini. Nah, terus nih, kapan nih Bapak akan memberikan layanan yang sudah Bapak siapkan ini? Rencana pada hari ini juga, Pak. Hari ini juga ya. Insya Allah nanti di jam kedua, jam ketiga seperti itu. Setelah selesai ini langsung gitu, Pak. Oh, ya. Setelah kita langsung sana ya di sini ya. Oke. Kemudian nih setelah dalam layanan ini siapa yang bisa membantu Bapak Riyadi dalam membantu layanan yang untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa ini? Iya, untuk pihak yang bisa membantu ini ada rekan guru BK, yang juga satu ruangan dengan saya. Nah, beliau bisa membantu nantinya untuk persiapan seperti itu. Sharing ya, saling berbagi saling gitu, sharing juga dengan beliau. Betul sekali. Oke, Bapak. Mungkin itu untuk yang untuk kegiatan observasi kita ini. Setelah ini kita lanjutkan ke kegiatan observasi kelas ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak, untuk pembimbingan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sama-sama, Pak. Semoga kegiatan pembimbingan layanan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, Pak lah. Amin. Dan kalaupun ada yang kendala sedikit bisa diatasi dengan segera. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Iya, saya mau persiapan dulu setelah ini. Oke, setelah itu nanti saya akan menyusul ya, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Irfan. Irfan, apa keterangannya? Alfa. Sebelum memulai materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita terima, apa yang kita dengar dapat dipahami dengan baik dan dapat nantinya kita amalkan. Berdoa mulai. Nabi wa Rasulullah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Mau kan? Selamat pagi, selamat siang. Yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Kami daur tertib juga ya. Yang ketiga, menghormati guru dan menghargai kawan. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran, serta mempersiapkan karir berperan dalam kehidupan masyarakat. Iki sedikit. Iki hadap sana, Ki, hadap sana. Nah, sana kira, sana aja. Oke. Iki hadap sini. Motivasi belajar itu dorongan. Nah, kita kesana, Ki. Terdorong akhirnya. Roni hendak menukar? Tidak. Adakah di sini misalnya
Mak, ulun hendak bisi HP, Mak. Ada syaratnya aja, Mama. Apa syaratnya? Yang syarat, silakan. Bacakan. Ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil. Budi adalah harapan satu-satunya orang tua yang apa yang memperbaiki ekonomi keluarga. Kami sayangnya Budi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tua. Sampai internasional. Adik ini semua main bulu tangkis. Nah, silakan berlatih kan. Yang pertama jadi atlet bulu tangkis, atlet futsal dan lain-lain. Berprestasi lagi. Hasil karyanya nanti dapat berupa gambar, artikel, cerita pendek, puisi, lagu, komik, ataupun dan lain-lain. Misal tadi cerita Bapak adalah tentang seorang ibu. Bapak mau cerita pendek, coba ceritakan. Saya terus belajar ini. Yang lain sambil diperhatikan kan? Jangan begini. Nah, ini gambar apa? Gambar bola ada gawang. Ini pemain bola kan? Cerita pendek. Silakan Marina. Marina. Terus Abi, apa tadi dia Alia? Bonito panggilnya, dengarin kan? Lagi. Anak-anak sekalian, hari ini tepat pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Pada hari ini kita sudah mulai beranjak remaja. Usia saya sudah sekitar 13 tahun, 14 tahun, dan alhamdulillah sekarang saya sudah berada di bangku SMP. Perjalanan saya begitu panjang, tentunya tidak mudah, mulai dari TK, SD, dan sekarang sudah SMP kelas 8. Banyak sudah pengorbanan yang saya lakukan, banyak sudah pengorbanan orang tua saya terhadap saya, mulai dari ayah, ibu, dan kerja keras saya. Setiap hari tentunya tidak mudah untuk orang tua saya untuk terus berjuang agar saya bisa seperti anak-anak yang lain yang bisa bersekolah, yang bisa berkembang dengan baik, bisa memiliki apa yang diinginkan. Pada saat ini tentunya harapan terkuat saya, harapan terkuat kita semua adalah bagaimana cara kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, agar kita bisa membalas semua kebaikan mereka, agar kita bisa saat mereka sudah tua nanti, kita yang menggantikannya.
Saat mereka sudah tidak bisa bekerja lagi, kita yang bekerja. Karena kita adalah harapan mereka, ujung tombak mereka pada masa depan nanti. Kalau bukan saya, siapa lagi yang membahagiakan mereka? Orang lain tidak mungkin. Siapa lagi kalau bukan kita? Semoga dengan renungan ini kita bisa semakin menyadari bahwa harapan orang tua ke kita itu sangat besar agar kita bisa berhasil melebihi daripada mereka. Dan saya dan kita semua berjanji untuk bisa bersikap lebih baik lagi, untuk bisa lebih giat belajar lagi. Untuk siapa? Untuk mama, untuk abah, orang tua kita yang selalu menyayangi kita. Baik anak-anak sekalian, silakan yang tadi menutup mungkin boleh hadap ke bapak lagi. Nah, harapan bapak, jika motivasi kita sedang turun, maka ingat-ingat lagi, apa sih tujuan kita hari ini di sini? Apakah hanya sekedar bersenang-senang, atau kita punya tujuan yang lebih besar nantinya untuk ke depan? Apa kesimpulannya pada materi motivasi belajar pada hari ini? Hah? Rindu orang tua jadinya. Nah, bagi Jariah ini kan terpisah jarak dengan orang tuanya. Nah, membanggakan kedua orang tua kita. Nah, jadi dorongan tadi kan. Ya, baik. Sekarang sebelum pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak dalam hatinya. Apa sih keinginan kalian untuk 5-10 tahun ke depan? Berdoa mulai. Ya baik, kita cukupkan. Sampai jumpa pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai juga ya Pak. Kemarin kita observasinya ya kan. Nah, jadi ya sekarang sudah ke tahap pasca observasinya nih. Jadi untuk pasca observasi ini apa ini yang kita sepakati dulu untuk hasil percakapan kita pada hari ini? Mudah-mudahan kedepannya nanti saya bisa melakukan refleksi dari diskusi ini Pak, untuk perbaikan pembelajaran kedepannya kepada siswa. Ya, jadi untuk refleksi ya Pak ya, apa yang sudah kita lakukan, kemudian apalagi yang ingin ditingkatkan seperti itu. Terus kemarin pas saat kegiatan pembelajaran kemarin apa yang dirasakan nih? Ya, yang pertama saya sebagai guru tentunya kemarin sangat bersemangat Pak, dan para siswa pun saya lihat cukup antusias karena berkenaan dengan tema yang saya angkat juga berkenaan dengan motivasi belajar dan berprestasi bagi anak-anak. Oke, terus kan semangat, bapaknya semangat, anak-anak semangat juga kan. Terus ada gak inspirasi yang timbul setelah pembelajaran kemarin itu? Jadi untuk inspirasi yang timbul itu anak-anak ini sebenarnya sudah mulai meningkat motivasinya Pak. Karena kan
kemarin kita sudah ada mengalami masa pandemi, anak-anak pada belajar di rumah secara daring. Nah ini tentunya memberikan dampak yang sangat banyak bagi anak, khususnya dampak-dampak yang negatif. Nah perlahan-lahan saya mencoba dengan materi yang saya berikan itu, semoga nantinya mereka dapat perlahan step by step untuk bisa meningkatkan motivasi mereka, khususnya dalam hal belajar. Dalam untuk meningkatkan motivasi belajar ini, tantangannya dalam meningkatkan motivasi itu apa, Pak? Kalau tantangannya lebih kepada yang jelas kan untuk motivasi itu kan ada pengaruhnya Pak, dari entah dari dalam diri si anak, kemudian dari lingkungannya. Jadi tantangannya lebih mungkin kepada kontrol sih Pak, kontrol kepada anak tersebut, kemudian lingkungan, bisa jadi lingkungan sekolah ataupun lingkungan di mana anak itu tinggal dan dibesarkan. Nah itu mungkin yang menjadi tantangan lah untuk meningkatkan motivasi mereka. Terus yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Jadi dengan adanya tantangan tersebut, saya berupaya untuk, yang jelas ketika kita berada di sekolah itu Pak, kita berupaya untuk selain kita meningkatkan motivasi belajar anak secara individu, saya juga berusaha untuk meningkatkan motivasi anak walaupun mereka dalam kondisi maksudnya dalam komunitas yang lebih banyak lagi Pak, bisa dalam kelas ataupun kelas-kelas yang lain yang ada di sekitarnya gitu. Oke, ya. Bagus sekali Pak. Cara Bapak dalam untuk menghadapi tantangan yang Bapak hadapi, Bapak sudah mempunyai solusi seperti itu kan. Nah, terus gimana nih dari hasil percakapan kita ini setelah observasi kemarin tuh, apa yang didapat? Apa yang didapat untuk kegiatan kita hari ini? Ya, yang jelas untuk apa yang didapat pada hasil diskusi ini, saya bisa lebih merefleksi diri saya, mengevaluasi apa yang sudah baik saya lanjutkan, saya kembangkan. Kemudian yang masih ada kekurangan ataupun belum maksimal, saya berusaha untuk meningkatkannya. Iya, baik Bapak. Terima kasih banyak ya atas waktunya untuk melakukan pasca observasi ini. Sukses terus untuk Bapak. Terima kasih. Pembelajaran Bapak juga sudah bagus sekali ya kemarin tuh anak-anak. Lihat dari catatan ini, yang dari saya catatan ini memang bagus, sudah bisa sesuai dengan rencana pembelajaran dan aspek yang ingin dikembangkan juga sudah bagus gitu. Terima kasih Bapak Arif. Iya. Telah mendampingi saya tentunya dalam proses pembelajaran di kelas kemarin hingga hari ini tentunya Pak. Iya, sama-sama Pak. Oke, selamat terus Pak. Iya.